Kelebihan. Iya, kelebihan, Pak. Berapa menit? Kelebihan sekitar 2 menit tadi. Oh, 10 menitnya pas apa tadi? Sebelum videonya diputar, Pak. Baik. Eh, Teman-teman, saya mau menanyakan, ini idenya teman-teman ini dapat dari mana ya? Iya, idenya teman-teman ini didapat dari mana? Dari dosen atau dari teman-teman sendiri? Izin menjawab, Pak. Hmm. Jadi untuk konsepan dasarnya dari kami sendiri, Pak. Dan mengapa kok pneumatik? Izin menjawab, Pak. Jadi pemilihan ide kami untuk menggunakan sistem pneumatik itu sendiri adalah dilatar belakangi bahwa dasarnya sampah itu setiap hari pasti akan dihasilkan oleh aktivitas manusia dan perlu untuk didistribusikan. Tetapi untuk selama ini proses distribusi itu sendiri masih melalui sistem transportasi darat, yaitu di atas tanah, yang dimana itu menimbulkan beberapa dampak yang kurang baik, yaitu di emisi maupun dari sistem keindahan juga. Sehingga selain itu, untuk sampah juga saat ini masih dalam sistem membutuhkan lahan untuk penampungan, sehingga nantinya akan menimbulkan banyak tempat yang digunakan untuk penumpukan sampah yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik lainnya. Sehingga dengan ini kami berinovasi untuk menggunakan sistem distribusi pneumatik untuk pengolahan sampah maupun limbah yang nantinya akan melewati sistem bawah tanah. Seperti itu, Pak. Jadi penekanannya di soal di bawah tanahnya ya. Teman-teman, pneumatik biasanya itu digunakan untuk distribusi sesuatu, apapun itu biasanya di dalam satu gedung yang sama. Misalnya kalau misalnya bukan dalam satu gedung yang sama, itu dia arahnya berada dalam satu komplek lah, istilahnya kayak gitu. Jadi saya satu blok tertentu. Nah, tapi ketika teman-teman mengaplikasikan ini dalam satu kota, pertanyaannya apa yang kira-kira harus dibedakan ketika ini dari sesuatu yang scale-nya kecil menjadi scale yang sangat besar, apa perbedaan yang signifikan untuk instalasinya kira-kira? Oh iya, memang pneumatik kan memang ada yang ada penekanan dan ada vakum di satu titiknya gitu. Iya, memang. Cuma pertanyaannya kan biasanya ini digunakan untuk satu blok atau satu gedung saja. Nah, kemudian ketika ini di scale up menjadi sangat besar, menjadi satu kota, kira-kira apa yang perlu dimodifikasi sehingga ini bisa masuk akal nih untuk diimplementasikan gitu. Izin menjawab, Pak. Jadi mungkin dari ide kami ini nantinya yang akan dimodifikasi untuk sistem pneumatiknya adalah dari kekuatan tekanan. Karena seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, untuk penyalurannya sendiri bukan hanya dari limbah yang berbentuk cair, tetapi juga sampah padat, sehingga untuk tekanannya mungkin akan lebih kuat, seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya tekanannya menjadi sangat besar, pertanyaan saya, untuk distribusi sesuatu seperkotaan itu Anda butuh pressure sampai berapa ya? Range-nya aja deh. Misalnya saya mau mengirim sesuatu dari rumah saya daerah Genteng gitu, di pusat kota, di balai kota menuju ITS misalnya, seperti itu. Kebayang nggak itu tekanannya saya ngirim berapa ya? Bisa 10 bar apa?
Gimana? Saya izin menjawab ya Pak. Jadi untuk tekanan sendiri nantinya kami akan berusaha untuk meminimalisir untuk tekanan yang tinggi dengan cara menggunakan aliran bawah tanahnya itu di sekitar sungai Pak. Jadi mengikuti aliran sungai yang dimana sungai sendiri itu pola alirannya dari hulu ke hilir yang memiliki gradien yang cukup baik untuk pengaliran bahan berupa liquid. Sehingga untuk sampahnya sendiri nanti yang berupa padatan itu untuk tekanannya bisa diminimalisir dengan bantuan kincir, Pak. Di mana kincirnya itu nanti untuk pergerakannya bisa dibantu dengan aliran air sungai yang ada di sebelahnya, seperti itu, Pak. Bentar. Enggak, tadi saya enggak kejawab nih. Kira-kira berarti butuh tekanan berapa ya untuk mengirimkan per kilometer deh, per kilometer untuk sampah padat dan cair itu kira-kira kalau di piston dan di vakum itu kira-kira butuh tekanan berapa bar ya? Soalnya mentransmisikan atau mendistribusikan itu 1 kilometer. Hitungannya kan ordernya kilometer gitu. Gimana? Nah, kalau gimana? Oke. Nah, ini berarti sistemnya model piston ya. Kalau piston berarti sistemnya batch apa continue? Batch atau continue, Mbak? Continue. Sedangkan piston itu sistemnya batch. Kamu tahu sistem piston kan? Piston itu kan sekali menekan, habis itu ada kemudian pistonnya akan lepas, kemudian diisi lagi, habis itu tekan lagi kan gitu. Izin menjawab Pak. Mungkin untuk saat ini kami masih belum riset lebih lanjut. Mungkin untuk kedepannya bisa kami riset terlebih dahulu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Dari saya itu untuk pertanyaannya, monggo. Ini nggak apa-apa, waktunya dilewatin aja. Pak Okta, monggo. Baik, terima kasih Pak Puma. Ini sebelumnya kita pernah ketemu belum ya timnya yang pneumatik ini? Satu kali aja ya kayaknya. Sepertinya sekitar 2 atau 3 kali, Pak. Oh, lebih ya? Oh, waktu Bikom. Iya ya, waktu Bikomnya itu pernah ya. Seperti terlupa saya yang mana. Terus baru keinget, oh kayaknya pertama dulu ya. Oke, saya mungkin tidak ada pertanyaan ya. Mungkin langsung komentar saja. Pertama tadi sama seperti yang tim awal ya. Mungkin yang sangat vital itu terkait dukungan data ilmiah itu lebih diperbanyak begitu. Misalnya tadi Anda dengan apa ya latar belakang tadi kan sudah ada tuh. Nah, misalnya dengan sistem yang ada itu apa mungkin ya? Jadi biar menjawab keraguan-keraguan orang gitu. Misalnya tadi Pak Puma tanya ini sistemnya pneumatik dan sebagainya. Pakai piston atau enggak itu mungkin coba cari pendukung yang rujukan yang mendukung begitu. Sehingga walaupun memang tidak berkaitan langsung begitu ya. Nah, terkait detail misalnya tadi soal tekanannya ini, tapi mungkin ada semacam dasar di awal begitu, biar lebih
tadi kalau dari Pak Bandung kan biar nilainya itu dapat untuk yang sisi kreativitasnya gitu. Terus terkait yang tadi coba yang tadi menghemat lahan terus menghasilkan listrik tadi mana ya? Nah, ini ini di videonya juga ada seperti ini ya, nanti penghematan lahan gitu ya. Halo? Kalau di videonya tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Oh, emang loh. Kalau Jelasan. ini kan hasilnya, iya. Nah, tadi kan disebutkan nih, misalnya penghematan lahan sekian kilometer persegi gitu ya, terus terus terbarukan tadi bisa menghasilkan listrik sekian kWh begitu. Nah, saran saya, maksud saya kita belum, persepsi kita terhadap satuan itu kan berbeda-beda gitu. Mungkin teman-teman di sini berasal dari teknik lingkungan ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya, teknik lingkungan kan mungkin secara teknik kan tahu gitu. Oh, 1 kilometer persegi itu gedenya segini gitu. Oh, 1 kWh itu sekian ini powernya gitu untuk. Nah, ini menurut saya itu ditulis sekalian. Jadi penghematan lahan tadi yang secara audio tadi dikatakan itu ditulis sekalian misalnya. Hemat lahan 5 km persegi per apa gitu ya, potensinya di kota A misalnya, langsung nyebut Surabaya misalnya sekian kilometer. Nah, itu dikasih satuan-satuan yang orang mudah memahaminya nih. Misalnya 5 km persegi itu setara berapa luasan rumah gitu misalnya. Jadi satuannya itu satuan yang orang bisa bayangin gitu. Penghematannya 5 km persegi setara dengan 50 lapangan bola misalnya kayak gitu misalnya. Misal ya, nanti perlu dihitung lagi begitu. Sehingga oh iya ya, begitu ya gitu. Nah, itu akan lebih bagus kalau malah ada di videonya begitu. Sehingga kayak ini loh, kayak presentasinya produk HP itu loh. Kan jarang yang menyebut baterainya 5000 mAh kan enggak. Langsung baterainya tahan 2 hari gitu. Jadi satuan-satuan yang orang awam tuh, orang populer itu bahasanya itu bahasa populer gitu kalau di ini ya didukung, jadi ada ilmiahnya, terus ada satuan terukurnya, ada yang satuan yang populer. Misalnya tadi kWh gitu ya. Oh, ini bisa ngecas 500 mobil listrik misalnya, atau menerangi 500 rumah gitu. Sehingga orang dengan mudah, oh iya gede juga ya gitu misalnya. Oh, berdampak juga ya gitu. Terus mungkin yang lain tadi yang yang misalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat tadi kan jumlahnya, misalnya jumlah pemulung sekian gitu, berkurang separuhnya gitu misalnya. Jumlah pemulung di kota Surabaya bisa berkurang separuhnya untuk dikonversi menjadi mungkin krunya ini ya, pneumatik ini. Itu sih kira-kira. Jadi tadi yang pertama coba yang dukungan ilmiahnya diperbanyak begitu, nggak hanya di depan tapi mungkin bisa di belakang, yang misalnya tadi biar menjawab keraguan-keraguan tadi. Karena saya juga kepikiran tadi, biasanya kan pneumatik itu di rumah sakit ya, untuk ngirim satu kantong obat gitu. Jadi kalau dengan sampah segitu banyaknya itu kan untuk meyakinkan itu kan mungkin lebih bagus misalnya ada rujukan-rujukan ilmiah yang walaupun tidak langsung menjawab begitu, tetapi ada ininya ya, ada pijakannya gitu. Terus sama yang kedua tadi, yang soal satuan ini tadi kan kita nggak tahu jurinya itu nanti punya persepsi yang sama atau enggak, sehingga dikasih satuan-satuan yang pertama ini ya, walaupun selain diomongkan, selain dibicarakan, itu ditulis di sini gitu. Penghematan lahan berapa kilometer persegi, oke.
objektifnya ditulis, tapi dikasih penyetaraan gitu lah. Setara sekian gitu. Jadi orang langsung tahu, wow, hebat juga ya gitu. Begitu, terima kasih Mas Khalid. Oke, terima kasih. Mungkin untuk tim yang presentasi bisa menutup dulu presentasinya. Mas Baik, Khalid, Pak. permisi, mohon maaf sebentar, yang tim Mas Ginting tadi nomornya berapa ya? Dua 2964, Pak. 2964. Bentar. Link penilaiannya Mas, tadi saya sempat terlempar, hilang linknya. Dua 2954 ya. Oke, sambil nunggu linknya, silakan ditutup timnya ini, biar enggak. Baik, Pak. Terima kasih untuk saran dan masukannya. Kedepannya akan kami perbaiki kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tim selanjutnya, timnya Mas Bagus Narendra ya. Apakah sudah siap, Mas?